Lindungi Tuan Chen. Meskipun lukanya parah, Lao Hel meraung dan melangkah maju lagi, menggunakan tubuh besarnya untuk menghalangi jalan Chen Ping. Naga-naga lain yang masih bisa bergerak juga berjuang untuk terbang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir. Namun, tanpa dukungan formasi pertempuran, masing-masing naga tampak sangat rentan menghadapi Soul Devourer. Minggir! Dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa mengirimkan gelombang kejut jiwa. Beberapa naga yang menyerbu tersambar petir seakan-akan oleh palu raksasa tak terlihat, menjerit sambil terhempas mundur, cahaya jiwa mereka meredup, jelas tak tertolong. Si tua hitam mati-matian menyemburkan napas naga, namun napas itu dengan mudah dinetralkan oleh sang pemakan jiwa, yang menghantamkan tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan jiwa ke kepalanya. Ledakan! Tengkorak si hitam tua yang luar biasa keras retak, dan ia menjerit pilu. Tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan kawah yang dalam. Asap dan debu memenuhi udara, dan nasibnya tak diketahui. Si hitam tua, Chen Ping menyaksikan tanpa daya saat Lao Hei menderita luka parah saat melindunginya, dan rasa sakit yang menyayat hati serta amarah yang tak tertahankan hampir melahapnya. Dia membencinya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Aku benci kesombonganku sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu percaya diri dan bersikeras untuk bertarung satu lawan satu, kalau saja aku tidak meremehkan kekuatan mengerikan dari Soul Devourer, situasinya tidak akan jadi seperti ini. Perasaannya yang sebelumnya sangat kuat dan menakutkan telah berubah menjadi lelucon belaka ketika dihadapkan dengan kenyataan kejam saat ini. Selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan selalu ada sesuatu yang di luar pemahamanmu. Pada akhirnya, ia membayar harga yang mahal untuk masa muda dan kesombongannya. Sosok hantu Soul Devourer sudah dekat, dan niat membunuhnya yang mengerikan hampir membekukan darah dan jiwa. Chen Ping. Dia menatap wajah buram yang terbentuk oleh kebencian, pada api hijau pucat yang menyala dengan ejekan dan kekejaman, dan hatinya dipenuhi oleh kebencian dan keputusasaan. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidak, dia tidak bisa mati. Liu Sue masih menunggunya. Gerbang surgawi baru saja didirikan, dan Qi Yun baru saja memulihkan tubuh fisiknya. Masih banyak yang harus dia lakukan. Didorong oleh naluri bertahan hidup dan keengganan terakhir, Chen Ping memeras sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya dan bahkan mulai membakar esensi jiwa sucinya yang telah rusak. Pedang pembunuh naga memancarkan getaran yang menyedihkan, dan pada bilahnya, 5 elemen cahaya, riak ruang waktu, dan bahkan jejak ritme Luo Dao Agung yang hampir tidak dapat dirasakan, secara paksa dipadatkan sekali lagi. Ini adalah serangannya yang terakhir dan paling gila. Dasar anjing tua pemakan jiwa, masuklah ke neraka bersamaku. Dengan mata merah dan penampilan seperti orang gila, Chen Ping, yang menghunus pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah penguasa pemakan jiwa yang berada tepat di depannya bagaikan ngengat yang tertarik pada apil. Pukulan pengisap. Sang pemakan jiwa mencibir. Jauh di dalam jiwanya, sebuah titik kegelapan yang ekstrim mulai mengembun. Itu adalah inti dari kekuatan jiwa aslinya, lah akan memusnahkan jiwa Chen Ping sepenuhnya dalam satu serangan. Bentrokan terakhir antara keduanya akan segera terjadi. Pada saat kritis ini, mutasi dan generasi berdengung satu. Seluruh Burial Abyss of Souls mulai bergetar hebat tanpa peringatan.
Inil itu bukan getaran yang disebabkan oleh pertempuran, tetapi getaran yang lebih dalam yang berasal dari sumber ruang. Di atas langit merah gelap Burial Sol Abyss, sebuah celah raksasa tiba-tiba terbuka, membentang di seluruh bidang pandang. Di balik celah itu, bukan lagi kehampaan yang gelap gulita, melainkan cahaya bintang yang tak berujung, menyilaukan, luas, dan megah. Pilar cahaya bintang yang murni dan suci, dipenuhi dengan pemurnian tertinggi dan napas kehidupan, jatuh seperti bima sakti dari surga. Mengabaikan jarak di angkasa, cahaya itu langsung menembus penghalang Burial Sol Abyss dan bersinar dengan ketepatan yang tak tertandingi pada tubuh jiwa Soul Devourer yang hendak bertabrakan dengan Chen Ping. Ah, ini cahaya pemurnian bintang. Bukan. Saat dia dihantam pilar cahaya bintang, sang pemakan jiwa mengeluarkan teriakan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Jiwanya yang luar biasa kokoh, seolah berhadapan dengan musuh bebuyutannya, mulai mendidih, meleleh, dan menguap dengan dahsyat. Rasa sakit yang berasal dari sumber jiwanya 1.000.000 kali lebih dahsyat daripada serangan fisik apapun. Perubahan mendadak ini tiba-tiba menghentikan serangan Chen Ping, yang sudah siap bertarung sampai mati, lah mendongak dengan takjub. Sambil menatap pilar cahaya bintang yang turun dari langit, memancarkan aura yang familiar namun aneh, dan pada Soul Devourer di dalamnya, melolong kesakitan saat jiwanya tampak menipis, pikirannya hampir kosong. Apa? Apa yang terjadi? Siapa ini? Apakah Anda turun tangan dan menyelamatkan mereka pada saat genting ini? Itu dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tidak, mustahil. Suara sang pemakan jiwa dipenuhi dengan getaran putus asa, seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Chen Ping menatap tak percaya pada perubahan mendadak ini. Perasaan linglung karena hampir selamat membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Meskipun terluka, ia menatap langit berbintang yang tak berujung di balik retakan. Di tengah cahaya bintang yang menyilaukan, sosok yang samar namun agung perlahan muncul. Sosok itu tampak tersusun dari cahaya bintang yang tak berujung, dengan hukum-hukum bintang yang luas mengalir di sekelilingnya. Wajahnya yang spesifik tidak jelas, tetapi memancarkan keagungan dan kesucian. Namun, hal itu menanamkan dalam diri semua makhluk hidup yang hadir, termasuk roh-roh pendendam yang mengamuk, rasa kagum dan ketidakberartian yang mendalam. Itu, Tuan Roh Api. Chen Ping terkejut. Dia merasakan aura itu tak lain dan tak bukan adalah aura dari Dewa Bintang Roh Apel. Tak disangka, di saat genting ini, Raja Roh Api kembali melancarkan aksinya. Saat sosok cahaya bintang itu muncul, suara lembut namun agung seakan berasal dari balik langit, bergema di seluruh Burial Abyss. Pemakan jiwa, kau telah melanggar aturan surgawi, mencuri sumber jiwa, mengganggu ketertiban alam bawah, dan bahkan mencoba melahap orang terpilih yang ditakdirkan untuk malapetaka. Kejahatanmu pantas dihukum. Suaranya tenang, namun seperti penghakiman terakhir. Setiap kata mengandung kekuatan hukum, menghantam sisa-sisa jiwa yang mulia surgawi pemakan jiwa, membuatnya gemetar semakin hebat. Tidak, Tuan Bintang, ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun, aku hanya memohon ampuni nyawaku.
Sang pemakan jiwa tak lagi peduli dengan martabat yang mulia surgawi. Layaknya orang kusta yang mengibaskan ekornya dan memohon ampun, lah dengan panik bersujud kepada sosok di langit berbintang. Jiwa itu terpelintir dalam cahaya bintang, tampak sangat lucu dan menyedihkan. Soul Devourer tahu bahwa dia bukan tandingan Fire Spirit Star-Lord. Melihat sang pemakan jiwa, yang tadinya begitu sombong dan menghajar mereka hingga babak belur beberapa saat sebelumnya, kini begitu rendah hati dan ketakutan, rasa frustrasi dan amarah Chen Ping yang terpendam pun menemukan jalan keluar. Dia dengan kuat menekan luka-lukanya, menegakkan punggungnya, dan meskipun berlumuran darah dan tampak sangat acak-acakan, wajahnya sekali lagi memancarkan senyum mengejek yang menyebalkan saat dia melepaskan rentetan serangan pada Soul Devourer, yang meratap di bawah cahaya bintang. Bukankah ini anjing tua sombong yang menyebut dirinya yang mulia surgawi? Kenapa dia jadi begitu lemah hanya dalam beberapa menit? Bukankah dia baru saja akan mencabut jiwaku dan membakarku selama 10.000 tahun? Bukankah dia menyebut kita cacing dan semut? Ada apa denganmu? Kenapa gemetar? Aduh, jiwamu tipis sekali, seperti kain compang camping. Mungkin akan hancur tertiup angin. Kemana perginya kesombonganmu itu? Tunjukkan pada Senior Fire Spirit Star-Lord. Oh, aku lupa. Kau hanya berani menggonggong beberapa kali di depan kami semut. Begitu kau melihat orang yang benar-benar penting, kau langsung menjadi pengecut tak bertulang punggung. Kau benar-benar mempermalukan makhluk surgawimu. Masih minta ampun. Kamu tahu caranya minta ampun sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Sudah kubilang, sudah terlambat. Bajingan tua yang jahat dan sangat bejat sepertimu pantas ditangkap oleh Dewa Bintang Roh Api Senior dan dibakar hidup-hidup. Tidak, dibakar hidup-hidup dalam lampu jiwa. Dia akan membakarmu selama 10.000 tahun. Chen Ping mengumpat begitu kerasnya hingga ludahnya hampir mendarat di wajah sang pemakan jiwa. Dia mencurahkan seluruh rasa frustrasinya karena dipukuli sampai mempertanyakan keberadaannya, kemarahannya karena melihat rekannya terluka, dan kelegaannya karena lolos dari situasi putus asa ke dalam rentetan kata-kata sarkastis ini. Jiwa sang pemakan jiwa bergejolak karena omelan itu, dan api hijau hantu di tubuhnya berkobar liar, yang jelas menandakan bahwa ia akan meledak karena marah. Namun di bawah cahaya langit berbintang yang memurnikan dan keagungan Sang Raja Bintang, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lah hanya bisa menundukkan kepala dan menanggung hinaan yang memalukan itu. Kebenciannya terhadap Chen Ping begitu kuat sehingga bahkan air sungai Netherworld pun tak mampu menghanyutkannya. Si tua Hei berusaha keras mengangkat kepalanya dari lubang yang dalam. Melihat pemandangan ini, ia menyeringai, mulutnya penuh darah, lah ingin tertawa, tetapi rasa sakitnya memperparah lukanya, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara serak yang aneh. Naga-naga lain yang terluka juga merasa sangat lega, kata-kata Tuan Chen benar-benar merupakan senjata kebenaran. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang tampak tak terpengaruh oleh perdebatan vulgar Chen Ping, wajahnya yang pucat tetap tanpa ekspresi saat ia kembali berbicara dengan tenang, menyatakan takdir yang mulia surgawi pemakan jiwa. Keras kepala dan tak termaafkan. Deni bintang-bintang, sucikanlah. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan dan kokoh. Kekuatan pemurniannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sang pemakan jiwa mengeluarkan ratapan terakhir yang putus asa. Jiwanya,
Bagaikan balok es yang dilemparkan ke dalam tungku baja, menyusut dan memudar dengan cepat, di ambang pemurnian total dan kembali ke ketiadaan. Semua orang menghela napas lega. Pertempuran yang sulit dan brutal ini akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terduga. Namun, ketika semua orang mengira situasinya sudah selesai, ledakan di atas Burial Abyss, di samping celah yang dibuka oleh pilar cahaya bintang. Tanpa peringatan, keretakan spasial lain, lebih dalam dan lebih ganas, terbakar dengan amukan api iblis hitam, secara paksa dirobek oleh kekuatan tirani yang tak tertandingi. Tekanan yang mengerikan, sangat panas, ganas, dan dipenuhi aura kehancuran dan kekacauan, menyapu keluar dari retakan yang baru muncul seperti tsunami, seketika mengencarkan rasa kesucian dan penurnian yang dibawa oleh pilar cahaya bintang. Hahaha, Patua Roh Api. Kemampuan macam apa yang bisa menindas jiwa yang tersisa? Lawanmu adalah Raja Iblis ini. Suara yang liar dan mendominasi, tampaknya mengandung api iblis yang tak berujung, meledak seperti guntur. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa, sebesar gunung dan sepenuhnya terbuat dari api iblis hitam, tiba-tiba muncul dari celah api iblis dan langsung mencengkeram pilar cahaya bintang yang tengah memurnikan Soul Devouring Celestial Venerable. Raja Iblis Api yang membara. Di langit berbintang, sosok Dewa Bintang Roh Api berbicara untuk pertama kalinya, suaranya membawa sedikit nada serius dan marah. Tangan raksasa api iblis bertabrakan hebat dengan pilar cahaya bintang. Tidak terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, hanya erosi dan pemusnahan dahsyat dari dua hukum kekuatan ekstrim. Cahaya bintang mencoba memurnikan api iblis, tetapi api iblis justru membakar cahaya bintang. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam kebuntuan. Chen Ping langsung mengerutkan kening saat melihat kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, dan mengumpat dalam hati, sialan, kenapa Raja Iblis ini ada di sini lagi? Kembali ke surga ke-6, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Apel, sang pemakan jiwa pasti sudah dibawa pergi oleh Raja Iblis Api sejak lama. Tepat ketika sang pemakan jiwa tampaknya akan dihancurkan, sang Raja Iblis Api benar-benar muncul kembali. Memanfaatkan kebuntuan ini, Yang Mulia Surgawi pemakan jiwa, yang akan dimurnikan sepenuhnya, masih memiliki sedikit kekuatan jiwa primordialnya. Seolah-olah sedang memegang sedotan, ia menjerit tajam. Tiba-tiba terlepas dari sebagian pengekangan cahaya bintang, lah berubah menjadi garis hitam yang hampir tak terlihat. Dan langsung masuk ke lautan darah mendidih di bawah, menghilang tanpa jejak. Hahaha, aku selamat, aku selamat. Kegembiraan liar dan kebencian berbisa sang pemakan jiwa setelah selamat dari musibah samar-samar terpancar dari kedalaman lautan darah, penguasa bintang roh api. Chen Ping, dasar bocah nakal dan kau sampahi, tunggu saja, aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendam ini. Setelah aku pulih, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menjerumuskan Chen Ping dan pasukan naga, yang baru saja bersantai, kembali. Putus asal, api harapan yang baru menyala telah padam oleh kemunculan tiba-tiba sang Raja Iblis. Di langit berbintang, Raja Bintang Roh Api jelas murka terhadap Raja Iblis Api yang telah ikut campur. Li Huol, apa kau tidak akan pernah berhenti? Suara Dewa Roh Api dipenuhi dengan kemarahan dingin. Roh Api, dasar orang tua bodoh, cukup omong kosongmu. Aku sudah lama ingin merasakan api murni langit berbintangmu. Beranikah kau melawanku, Raja Iblis dari balik langit?
Suara Raja Iblis Api penuh dengan provokasi dan semangat juang. Maumu. Kedua aura agung itu langsung terkunci satu sama lain, dan pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang dan tangan raksasa api iblis secara bersamaan ditarik kembali. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang, dan Dewa Iblis Api di balik celah api iblis, tampaknya telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam. Bersamaan dengan itu, mereka berubah menjadi dua lintasan cahaya, satu yang menyilaukan bagaikan galaksi dan yang lainnya segelap matahari iblis, yang seketika merobek penghalang 9 langit dan menghilang ke kedalaman alam semesta yang luas, menuju ke suatu tingkat dunla yang tidak diketahui untuk melancarkan pertempuran besar. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah mereka hanya lewat dan ikut campur dalam sesuatu, lalu seketika itu juga menggeser medan pertempuran akibat permusuhan mereka satu sama lain. Di dalam Abyss of Souls, keheningan dan penindasan yang mematikan sebelum Ria langsung kembali. Hanya Chen Ping yang terluka, pasukan naga, sisa jiwa dari Soul Devouring Celestial Venerable yang baru saja melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui tetapi ancamannya masih ada, dan keretakan spasial yang perlahan menutup yang tersisa. Keputusasaan yang mengikuti harapan seringkali bahkan lebih menyesakkan. Menatap Burial Abyss yang kini tenang, Chen Ping merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan jiwanya yang lemah. Kemudian menatap rekan-rekannya yang terluka dan lesu, lalu tak kuasa menahan senyum getir di bibinya. Saudara kedua Raja Iblis Api berkobar, ketika aku menjadi kuat, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Melihat Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord telah pergi, Chen Ping berteriak sekeras-kerasnya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Hei Tua bertanya pada Chen Ping. Kembalilah ke Sekte Surgawi Yama. Setelah Senior Sen dan yang lainnya pulih, kita akan menyelesaikan urusan dengan pemakan jiwa ini. Kita, sebagai kandidat saja, tidak sebanding dengan pemakan jiwa itu. Kata Chen Ping. Baiklah. Hei Tua mengangguk. Chen Ping telah kehilangan ambisi awalnya dan telah dibawa kembali ke dunia nyata oleh Soul Devourer. Meskipun dia memimpin pasukan naga untuk menaklukkan 9 surga, kekuatannya masih belum memadai untuk menghadapi individu yang benar-benar kuat. Bahkan berpikir untuk memimpin pasukan naga ke surga ke-36. Memikirkan kembali idenya, Chen Ping merasa itu sangat naif. Seperti orang bodoh, dia perlu pergi ke Sekte Surgawi Yama untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau mereka bahkan tidak mampu menghadapi Soul Devourer, bagaimana mereka bisa menghadapi Evil Path Palace? Lalu bagaimana dia bisa pergi ke surga ke-10? Atau alam yang lebih tinggi lagi. Mereka datang dengan arogan, dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Chen Ping memimpin pasukan naga kembali ke Sekte Surgawi Yama dalam keadaan berantakan. Dia mengumpulkan semua sumber daya, lalu terjun ke menara penindasan iblis untuk berkultivasi. Memanfaatkan perbedaan aliran waktu di dalam menara dan sumber daya besar yang dijarahnya dari surga ke-9, Chen Ping memulai perjalanan kultivasinya yang menggila. Pil-pil itu dimurnikan seperti permen, urat-urat spiritualnya langsung diekstraksi dan dilahap, dan berbagai benda aneh yang mengandung fragmen hukum dianalisis dan diserap secara paksa. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap apapun yang dapat diubah menjadi kekuatan. Kekalahan telak dalam pertarungan melawan sang pemakan jiwa bagaikan cambuk yang tak henti-hentinya menyambarnya, membuatnya tak berani mengendur sedikit pun.
Ilusi sebelumnya tentang menjadi sangat kuat telah hancur total, digantikan oleh pemahaman yang jelas dan pengejaran yang mendesak terhadap tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu begitu cepat di dalam menara penindas iblis. Beberapa hari kemudian, jauh di dalam menara penindasan iblis, aura kuat tiba-tiba meletus, menimbulkan badai di dalam menara. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan sekilas gambaran kekacauan yang tercipta serta hukum yang lahir dan hancur tampak melintas di kedalaman matanya. Tingkat kultivasinya akhirnya meningkat dari peringkat ke-6 alam manusia abadi ke peringkat ke-7. Meskipun dia hanya meningkat satu peringkat, setelah pertarungan hidup mati dengan sang pemakan jiwa dan periode perenungan ini, dia merasa bahwa kekuatannya, akal sehatnya, serta pemahaman dan penerapan berbagai hukumnya, beberapa kali lebih kokoh dan mendalam daripada sebelumnya. Jika dia berhadapan lagi dengan dirinya yang dulu, dia yakin bisa mengalahkannya dalam waktu 10 langkah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat juga datang dari bagian lain menara penindas iblis. Liu Sui adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, lah berbakat secara alami, dan dengan sumber daya berlimpah yang diberikan oleh Chen Ping dan lingkungan menara penekan iblis, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Kultivasinya telah maju ke puncak peringkat ketiga alam surgawi abadi, dan auranya bahkan lebih halus dan seperti dunia lain, samar-samar berhubungan dengan keberuntungan gerbang surgawi yang dibangun kembali. Segera setelah itu, Yan Nantian dan Shen Ziyan juga muncul dari pengasingan. Luka-luka Yan Nantian telah sembuh, dan auranya menjadi semakin stabil dan mendalam. Setelah Shen Ziyan pulih sepenuhnya, auranya menjadi sedalam dan tak terduga seperti jurang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang menghela napas lega ketika melihat Chen Ping keluar dari pengasingannya dengan selamat dan dengan terobosan dalam kultivasinya. Liu Sui segera melangkah maju, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. "Chen Ping, kamu baik-baik saja? Apakah lukamu sudah sembuh total?" Melihat Liu Sui yang wajahnya memukau dan tatapan matanya yang lembut, Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang dan bahkan sudah membuat beberapa kemajuan." Pada saat ini, tatapan Shen Ziyan menyapu Chen Ping, secercah kejutan terpancar di matanya. "Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dari pengalaman ini, dan fondasi Anda menjadi lebih kokoh. Namun, tampaknya ada sedikit kegelisahan pada diri Anda." Baru setelah Shen Ziyan menunjukkannya, Chen Ping menyadari fluktuasi tak berasa yang berasal dari cincin penyimpanannya, disertai sedikit keluhan dan rasa kesal. Dengan pikirannya, dia membuka cincin penyimpanan itu. Aduh, sebuah bayangan merah tua melesat keluar dengan tidak sabar dan mendarat di kaki Chen Ping. Itu adalah unicorn apel kecil yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. La mengelus-elus kaki celana Chen Ping dengan kepalanya dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya yang cerah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan, dan ia mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah-olah La sedang menuduh sesuatu. Chen Ping terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, binatang pemakan kecil menemani kilin api kecil di ruang binatang roh cincin penyimpanan. Kini setelah binatang pemakan kecil pergi bersama Raja Iblis Awan Merah yang telah memulihkan tubuh fisiknya, hanya kilin api kecil yang tersisa di cincin penyimpanan. Mengingat sifatnya sebagai binatang yang secara alamiah membawa keberuntungan dan menyukai keramalan, La tentu merasa sangat kesepian dan terkekang,
dan tidak ingin lagi tinggal di dalam lingkaran penyimpanan yang terpencil itu. Kilin apel, binatang dewa, seru Yan Nantian kaget. Shen Xian dengan hati-hati mengamati kilin api kecil itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Tuan Chen, kilin api ini adalah binatang keberuntungan kuno dengan potensi tak terbatas. La masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak binatang iblis dan harta langka untuk memberinya makan agar pertumbuhannya lebih cepat. Jika kau bisa mengolahnya, La pasti akan sangat membantumu di masa depan.